Selamat datang kembali dengan saya dan Bapak. Saya Mayor Infantri Ahmad, jabatan di sini sebagai Kasubsi Bininfo Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya. Baik, Silakan. latar belakang Bapak ya, gitu ya. Latar belakang saya dari militer. Ya. Militer. Iya. Angkatan. Angkatan saya dari Bintara, Milsuk 10 tahun 91. Oh, baik, baik. Nah, mungkin langsung saja nih ya Pak ke pertanyaan ya. Oh, boleh, Nggak usah boleh. basa-basi lagi nih kita nih. Silakan, silakan. Oke, nah menurut Bapak nih, gimana sih cara lubang buaya itu menjadi simbol tertentu yang kayak bisa melekat gitu di hati masyarakat gitu. Jadi dikenang terus kayak Oleh melekat. masyarakat ya. Ya artinya kami sebagai pengelola di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya sangat mengharapkan ya untuk eh, berkunjung ke sini sehingga bisa tahu tentang sejarah G30 SPKI ya. Jadi jangan cuma mendengar atau hanya melihat di film. Nah, disinilah sebagai bukti otentiknya ya dari sejarah peristiwa tersebut yang mana di sini telah terjadi peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap ketujuh perwira angkatan darat di Lubang Buaya sini yang akhirnya kita bangun oleh negara sebuah monumen Pancasila seperti itu. Jadi bagaimana supaya masyarakat melekat ya harus tahu dengan berkunjung ke monumen Pancasila di Lubang Buaya ini. Tuh, jadi lumayan tuh kalau yang mau tahu lebih info-info tentang G3 apa? Festival PKI Betul, langsung aja ke sini. ke sini nanti bisa kita sampaikan narasinya tentang sejarah atau latar belakangnya daripada monumen Pancasila. Betul. Terus saya pengen nanya juga nih, pas pertama kali Bapak ke sini nih, datang apa sih kayak rasa emosional yang Bapak rasain di sini? Mungkin yang kuat gitu. Mungkin ada. Aroma yang kuat kalau para pengunjung ke sini ya, ke sini terutama langsung ke area ring 1 di sana itu ada 3 rumah sejarah ya. Yang di sana terdapat di dalamnya ada 3 diorama, ada diorama ya. Nah, diorama itu patung-patung atau mannequin-mannequin yang dibuat berdasarkan hasil daripada persidangan dikonfirmasi proses kejadian penyiksaan terhadap para jenderal seperti itu. Nah di sana itu ada nuansa penyiksaan, nah, sehingga menambah kesan ada kengerian, kemudian juga ada rasa sedih dan ada rasa apa namanya terhadap PKI itu ada rasa begitulah benci terhadap PKI seperti itu. Mungkin pas ngelihat langsung ke lubang buaya Iya, kayak betul. merasa ikut flashback ke Iya, belakang jadi kali ada ya. rasa kesan terutama di pasar Lubang itu, wah kejamnya sampai seperti itu. Iya. Terus kayak kenapa sih kisah lubang buaya ini masih terus populer gitu di film, kan sering ditayangin tuh Betul, setiap betul. tanggal 30 September. Iya. Jadi artinya memang sejarahnya sangat penting ya, sejarah perjuangan bangsa kita di tahun 65 telah terjadi pergolakan di mana PKI pada waktu itu memang sebuah partai yang cukup besar dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan perpolitikan di Indonesia, dan kita negara yang sudah merdeka yang berdasarkan Pancasila. Di sini kita harus benar-benar bisa melestarikan Pancasila itu ya. Disinilah konsennya kekuatan angkatan darat yang menjadi benteng yang menjadi kekuatan terhadap Pancasila yang menjadi musuh atau lawan politiknya ya pada waktu itu, sehingga PKI ingin berkeinginan ya untuk mendirikan negara komunis di Indonesia, dan satu-satunya adalah lawan politiknya dari kekuatan TNI khususnya Angkatan Darat, dan inilah yang menjadi musuhnya kemudian menjadi dalam politik dan menjadi hambatannya buat mereka mendirikan, dan otomatis mereka harus bagaimana caranya supaya bisa melemahkan Angkatan Darat seperti itu. Baik, baik. Apa sih makna lubang buaya bagi generasi muda sekarang nih? Kan masih relevan atau udah jadi ya udah deh sekedar masa lalu aja? Jadi Lubang Buaya didirikan pada tahun 67 ya, setelah itu kemudian diresmikan tanggal 1 Oktober 1972, yang mana tujuan daripada pembangunan Monumen Pancasila Sakti ini yang pertama untuk mengenang jasa-jasa pahlawan revolusi. Yang kedua adalah untuk kita sebagai generasi muda
supaya tahu ya tentang bahaya laten komunis, dan yang ketiga adalah untuk tujuan wisata sambil belajar sejarah. Jadi supaya Pancasila itu tetap menjadi landasan buat bangsa dan bagi generasi muda kita supaya lebih tahu ya, kita harus melestarikan tersebut gitu. Jadi monumen ini tetap lestari, banyak pengunjung yang datang biar tahu dan mengerti maknanya keberadaan monumen Pancasila. Baik, baik. Nah ini saya mau pertanyaan dari diri sendiri nih kan. Kadang kalau kita yang yang muda-muda nih, kadang suka ngomongin museum atau gimana. Tapi yang jadi titik fokus besar tuh kenapa selalu lubang buaya, padahal masih ada tragedi masa lalu yang lain gitu Pak. Iya. Mungkin bisa Bapak Ahmad jelaskan ini. Ya, perjalanan suatu bangsa kan bisa dilihat dari sejarahnya begitu ya. Nah, sedangkan kita di lubang buaya ini kenapa begitu besar? Karena memang yang terjadi itu yang menjadi korban adalah para petinggi angkatan darat ya, berpangkat jenderal. Ini merupakan suatu suatu peristiwa yang sangat besar. Kalau kita bandingkan luar negeri kan, yang menjadi korban pemberontakan daripada PKI adalah masyarakat biasa begitu ya. Jadi begitu besarnya pengaruh ini sampai komunis ingin melenyapkan dan menumbangkan para perwira tinggi angkatan darat kayak begitu. Jadi itulah dampaknya pengorbanan para pahlawan revolusi dalam menegakkan dan mencegah PKI sampai tumbuh ke Indonesia. Oke. Tadi kan katanya kalau datang ke sini kadang ada rasa kayak ya, flashback ada ya, rasa, atau enggak mungkin sebagian ada yang takut. Nah, menurut Bapak apa peran lubang buaya untuk membentuk rasa nasionalisme itu beneran tumbuh atau justru malah jadi makin takut nih orang-orang nih? Apa ya? Jadi memang kesan kekejaman itu membuat orang ya ada rasa empati ya, ada rasa empati terhadap pengorbanan terhadap para korban ya, khususnya para perwira yang menjadi korban tersebut tuh merasa itulah empatinya, betapa mereka mengorbankan jiwa raganya demi tegaknya Pancasila begitu. Kemudian ada rasa timbul benci terhadap pelaku-pelaku ini ya, pelaku-pelaku komunis. Kenapa sih sampai mereka itu tumbuh dari bangsa sendiri sampai mengkhianati bangsanya itu sendiri begitu. Ada rasa kebencian yang mendalam terhadap para tokoh-tokoh PKI ya. Kalau melihat ceritanya itu kan kekejaman bukan hanya di Jakarta saja ya, di Jawa itu ya, di Madiun itu korban PKI itu cukup banyak ya, mencapai 3.000 orang. Jadi disitulah menumbuhkan semangat bahwa kita harus menjaga kelestarian Pancasila dari pengaruh-pengaruh asing seperti itu. Begitu. Nah, kalau menurut Bapak nih, kayak kalau misalkan lubang buaya ini nggak pernah dijadikan monumen nih, kira-kira orang tuh bakal ingat peristiwa ini tuh kayak pakai cara apa gitu? Kalau di sini tidak dijadikan monumen atau tidak dijadikan sebagai wisata edukasi atau wisata sejarah negara, ya kayaknya bangsa kita lupa. Kayaknya bangsa kita lupa ya terhadap sejarahnya. Kemudian juga mungkin ada pengaruh lain atau dari politik di Indonesia untuk melupakan itu, atau ada pengaruh lain yang sengaja memang melenyapkan sejarah ini begitu. Jadi ya kalau monumen ini tidak dijadikan sebagai monumen nasional ya, monumen yang secara pendidikan harus kita ketahui, ya pasti generasi muda kita akan lupa terhadap sejarahnya gitu. Perjuangan para pahlawan kita itu dilupakan, sehingga mereka mungkin kehidupannya tidak meneladani para pendahulu, para pejuang-pejuang bangsa, baik melawan penjajahan, baik melawan bangsanya itu sendiri. Menurut saya kayaknya lupa. Sedangkan kita sekarang aja yang sering berkunjung ke sini itu, kalau kita tanya, dia nggak tahu. Kadang singkatan PK itu sendiri pun mereka tuh nggak ngerti ya. Ada yang bertanya, kita tanya, Pak, PKI apa sih gitu kan? Kita jawab ya, PKI itu adalah sebuah partai ya, namanya Partai Komunis Indonesia, yang sekarang
sudah dilarang atau sudah dibubarkan sejak peristiwa G30 ini terjadi seperti itu. Tapi rata-rata yang masih awam kayak PKI itu apa itu rata-rata umur berapa, Pak? Ya, kalau kita umur sih ya dari tingkat sekolah SMP ya, SMP. Oh, SMP. Nah, Gitu. Makanya dibuat apa namanya generasi-generasi yang lebih muda nih ya. harus lebih tahu monumen-monumen. Sebaiknya memang di sekolah menanamkan pelajaran sejarah lagi ya, karena dengan kurikulumnya sekarang, saya tidak tahu kurikulumnya seperti apa. Mereka kayaknya kalau bahasa kita tuh apatis ya. Jadi apatis tuh masa bodoh ya, masa bodoh entah mau apa mereka kesini ya cuma sekedar lewat-lewat saja kayak gitu. Jadi perlu ada penekanan kembali terhadap sejarah begitu. Oke, terima kasih Bapak Ahmad atas insight-insight yang Bapak kasih ini. Saya jadi ikut ini nih dengerin nih, ikut Iya. nyimak, jadi menarik Terima banget kasih nih. juga ya telah berkunjung ke monumen. Mudah-mudahan Iya. menambah wawasan dan menambah pengetahuan sehingga kita bisa memberikan masukan-masukan kepada generasi berikutnya kayak gitu. Betul. Boleh ya Pak, saya nanti keliling-keliling. Silakan kita berkunjung biar kita lebih tahu lagi ya, biar kita Betul. lebih merasakan. Apa namanya, biar kayak ada flashback lah ke Iya, ke begitu. dulu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Ciao, dadah. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll